terhambat itu adalah ketidakyakinan kita. Keraguan ya. Iya. Kita ragu gitu. Iya, keraguan itu datang dari mana? Kita nggak percaya diri kan. Balik lagi, kita nggak percaya diri karena kita tidak mengenal diri sendiri. Kita tidak tahu kita punya potensi seperti apa, maka kita tidak berani memiliki itu. Hai, sahabat Ocha, kita ketemu lagi. Di episode sebelumnya, kita membahas tentang Genie in You. Kita gosok-gosok seperti biasa lampu ajaib tersebut, kemudian keluarlah si Genie itu. Di pembahasan lalu kita membahas Genie itu adalah melambangkan keyakinan. Nah, sejauh mana kekuatan keyakinan dapat memberikan apa yang Anda inginkan? Saya Yunitan akan kembali berdiskusi interaktif dengan Tata. Tata mungkin bisa sharing ya tentang cerita Genie in You, tentang sejauh mana sih kekuatan bisa membawa kita atau memberikan apa yang kita inginkan. Saya tiba-tiba teringat satu cerita yang menarik, di mana ada satu pasangan. Dulunya itu mereka ketemu di usia yang masih tergolong muda lah, masih puluhan tahun mereka ketemu. Di belasan tahun, bukan puluhan tahun. Mereka masih sangat muda, jadi mereka bertemu di satu titik. Lalu mereka tidak, ya waktu itu mereka saling, gimana dibilang, interest ya, kayak tertarik satu sama lain, tapi mereka tidak pernah mengungkapkan itu satu sama lain, feeling mereka. Nah, dari titik itu masing-masing menjalani jalur masing-masing gitu. Ceweknya menjalani pendidikan dia, karirnya, akhirnya dia juga punya beberapa cerita romansa yang tidak berlangsung panjang gitu. Nah, sedangkan orang ini, dia juga menjalani kehidupannya, menemukan banyak lika-liku, sampai pada suatu hari, ya ini dari durasi mereka ketemu sampai di titik itu 17 tahun. Oh, begitu. Jadi panjang, mereka ya? berpisahnya itu 17 tahun ya. Kalau konteks juga kayak bisa dihitung dengan jari, mungkin tidak lebih dari 5 kali. Dalam 17 tahun itu mungkin juga ya bisa dikatakan mereka jumpanya itu bisa dihitung dengan jari, tidak lebih dari 10 kali. Itu bisa dipastikan. 17 tahun loh. Jadi setelah 17 tahun itu mereka bertemu, dan itu lucunya bertemunya di satu kota asing di luar negeri. Jadi jauh-jauh ini sebenarnya lari ke sana ke sini kan, karena mereka berdua itu hidupnya selalu di luar negeri, tidak di dalam negeri kan. Dia pertama ketemunya di dalam negeri, habis itu pencar, ya. Dia kemana ini kemana selalu begitu ya. Sampai di titik itu mereka ketemu di satu kota yang lumayan maju di luar negeri. Lalu mereka ngobrol gitu ya. Waktu itu masih awkward. Sampai mereka pisah dari sana, baru mereka menyadari bahwasannya sebenarnya apa yang mereka cari selama ini ada di satu sama lain. Nah, dari pencarian itu ada 17 tahun kan. Sampai di titik di mana mereka jadian ya, gitu. Setelah 17 tahun dan itu sudah bubar dari tempat mereka ketemu itu, baru mereka jadian gitu. Nah, dalam percakapannya itu yang antik itu di sini. Kok bisa ya kayak kita ketemu lagi setelah 17 tahun dan lu kemana gua kemana gitu, udah pencar-pencar gitu kan. Dan ternyata mereka menemukan bahwasanya perasaan mereka ke satu sama lain itu sebenarnya tidak pernah berubah. Jadi kayak dulu itu mereka saling simpan isi chatnya itu, mereka kayak screenshot atau mereka fotoin dan mereka simpan di satu folder di hard drive-nya mereka gitu. Jadi
setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing setelah pertemuan di kota itu, masing-masing buka hard drive masing-masing untuk ngecek gitu, ngelihat foto-foto lama ya, dan juga chat-chat lama gitu kan. Mereka buka kayak apps lama gitulah, kayak ya Facebook apa segala macam gitu kan. Di sana terlihat bahwasanya konstan, bahwasanya mereka itu kayak tetap saling menyukai di sana. Panggilannya, dari cara mereka berbicara selama 17 tahun itu konstan, tidak pernah berubah. 17 tahun mereka ketemunya jarang, tapi feelingnya masih ada gitu. Itu anehnya di situ. Jadi ketika mereka jadian itu, mereka berpikir bahwasanya, kok masih bisa ketemu ya gitu. Dengan segitu banyak orang di dunia ini, dia sudah berapa kali berkencan gitu kan, tapi tetap aja balik ke orang ini. Kok bisa seperti itu? Nah setelah dicek kan ditanyain gitu ya, kalau aku sih kayak pengennya punya pasangan yang seperti ini kan. Nah tidak disadari bahwasanya yang dia mau ini si cewek ini punya. Dan yang dimau ini si cewek ini rasa aman dan sebagainya itu ada di dia gitu. Nah mereka tidak pernah menyadari itu selama 17 tahun. Dan mereka selalu mencari itu di orang lain gitu. Dan itu tidak pernah match kan sampai di titik itu gitu. Jadi kenapa, jadi mereka membahas itu kan, kenapa ini bisa tertunda selama ini ya, kalau memang kita itu diharuskan untuk bertemu lagi gitu. Benar. Ya, kenapa harus selama itu? 17 tahun ya? Iya, kenapa gitu kan? Kayak not fair nggak sih kalau dari awal kita ketemu, kalau memang jodoh kita kuat kan kita boleh jadian, sampai sekarang kita baik gitu kan. Nah terus yang satunya jawab, untung kita ketemunya sekarang. Karena kalau 17 tahun yang lalu kita jadian, itu sudah putus dari awal dan kita udah saling benci gitu. Jadi tanyain kenapa? Ya karena kualitas saya belum cukup gitu. Saya belum punya kemampuan untuk bisa menyayangimu, karena saya sendiri juga belum mengenal diri saya dan menyayangi diri saya sendiri. Jadi dari mana dasarnya saya bisa baik terhadap kamu? Jadi untung kamu ketemu saya dengan versi saya yang sekarang, dia bilang. Barulah kamu bisa merasakan itu dan saya bisa melihat itu juga di kamu. Jadi sebenarnya dalam 17 tahun itu mereka saling grow. Jadi mereka saling menginspirasi, tapi mereka sendiri tidak tahu. Terkadang ceweknya itu pengen maju karena dia pengen kayak mengimbangi si orang tadi. Nah, sedangkan orang tadi itu dia pengen punya pasangan yang wise, ya, lebih smart gitu. Jadi cocok di titik itu semua ketemu. Tapi kenapa harus selama itu? Ternyata setelah dicek, keduanya itu tidak punya keyakinan. Tidak yakin bahwasanya bersama itu adalah keputusan yang baik. Nah, si cewek ini punya persepsi apa? Lebih baik aku lihat dia dari jauh masih bisa jadi teman daripada jadian tapi nanti hancur gitu. Ya, ini persahabatan ini terlalu berharga untuk dihancurin gitu. Nah, begitu juga dengan pemikiran dia gitu kan. Dia ngerasa kayak, wah, kalau ini nanti saya bilang perasaan saya dan ternyata dia menghindar, dia nggak mau gimana? Kan jadi awkward kan gitu. Benar. Nggak bisa jadi teman lagi nanti loh gitu. Jadi mereka sama-sama tidak yakin they are good enough gitu kan. Mereka sama-sama tidak yakin bahwasanya apa yang mereka mau itu adis satu sama lain sih. Jadi intinya tidak ada keyakinan yang kuat. Sampai di mana itu ke-trigger ya. Ada masalah yang terjadi di antara mereka sampai ke-trigger dia menjelaskan kesalahpahaman itu. Nah di sanalah baru yang satu ini bilang ke ceweknya itu bahwasanya ya sebenarnya aku udah mendam lama sih gitu, cuma kayak ya sekarang aja baru bisa bilang ya karena kamu salah paham jadi saya jelasin gitu kan, seperti itu. Jadi kita bisa melihat bahwasanya ketidakyakinan seseorang itu berujung 17 tahun gitu, penundaan 17 tahun. Nah kita bisa melihat potensi dari batin kita itu berapa kuat untuk bisa memblokade diri kita. Gitu. Dari cerita ini kita bisa ngelihat ya, sebenarnya dari awal kalau mereka ketemu, mereka yakin sebenarnya mereka bisa grow bareng kan, gitu. Benar. Belum tentu di saat itu kalau mereka jadian mereka pasti putus dong, belum tentu kan.
bisa aja ini bisa grow bareng, tapi mereka punya pengalaman bersama, grow together itu 17 tahun, ya enggak sih? Daripada mereka harus entah ini kemana, itu kemana 17 tahun harus setelah. muter ya, Iya. bareng sama orang lain dulu. Iya, dan jauh pula itu ya kan. Selalu terpisah, itu nggak pernah stay together, nggak pernah meet gitu. Kalau ketemu pun paling 1-2 jam gitu dalam satu pertemuan. Berarti selama 17 tahun pertemuan itu nggak lebih dari 10 jam dong. Kan itu singkat banget sih. Benar. Gitu kan. Dan nggak banyak juga yang bisa dibicarakan. Benar, Kan benar. seperti itu. Jadi kita bisa melihat bahwasanya ketidakyakinan itu sebenarnya yang menghambat proses manifestasi tadi, apa yang kamu inginkan. Kamu sebenarnya, oke, kita bahas penghambat manifestasi itu sebenarnya apa. Satu, kamu nggak tahu apa yang kamu inginkan. Dua, kamu nggak yakin kamu bisa dapat. Benar. Gitu. Yang paling parah itu adalah kamu nggak yakin kamu bisa dapat. Kalau kamu nggak yakin, itulah yang kamu dapat. Ketidakyakinan tadi. Itu. Jadi kita bisa ngelihat dari kasus ini tadi, saling suka loh, sayang banget 17 tahun. Harus pisahkan. Ini kayak serendipity ya. Tapi ini kejadiannya nyata kan, bahwasanya mungkin di luar sana banyak juga sobat-sobat yang seperti itu kan, pisahnya 11 tahun. Saya pernah nonton satu film juga, mereka pisahnya 11 tahun karena salah paham, habis itu baru bisa balik lagi gitu. 11 atau 13 tahun saya lupa, itu di film. Gitu. Ini kejadian nyata gitu ya, yang pernah saya tahu gitu. Jadi di luar sana pasti banyak juga kisah-kisah seperti ini, kan disayangkan gitu. Nah, balik lagi, terkadang kita menginginkan sesuatu ya, misalnya karir lah, sahabat yang baik lah, mungkin rumah impian dan sebagainya. Nah, yang buat kita itu terhambat itu adalah ketidakyakinan kita. Keraguan ya. Iya. Kita ragu gitu. Iya, keraguan itu datang dari mana? Kita nggak percaya diri kan. Balik lagi, kita nggak percaya diri karena kita tidak mengenal diri sendiri. Kita tidak tahu kita punya potensi seperti apa, maka kita tidak berani memiliki itu. Ada kan kayak misalnya teman saya dulu begini. Ada satu teman dekat saya. Ya, itu primadona di sekolah, pinter sekolah, cakep pula ya kan. Jadi teman-teman cowok ini pada suka, tapi nggak berani ngomongnya ke saya gitu. Ngajaklah dia keluar, ya. ngajaklah dia keluar. Nanti aku keluar juga, di situ nanti kita ketemu. Aku bilang itu nanti aku kena marah sama dia. Ini kayak cheating nggak sih gitu? Aku bohongin dia kan gitu. Terus aku bilang kenapa nggak bilang? Nggak berani lah. Dia dari keluarga terpandang, cantik pula, pintar ya, selalu juara umum gitu. Sedangkan aku apalah? Ya kan, oke lah, bapakku punya sesuatu gitu kan. Tapi kan tidak bisa dibandingkan dengan punya bapak dia. Parasku oke lah, ya masih boleh lah, bisa dilihat gitu dia bilang, ya kan. Nah soal akademis, jong. Aku akademis jong. Gimana aku bisa ngejar dia? Pakai apa dong? Aku nggak punya kemampuan itu. Jadi dia ngerasa tidak pantas kan. Dia merasa tidak pantas dicintai, tidak pantas mendapatkan sesuatu yang berharga. Kayak temanku. Kita sekelas loh. Mereka saling kenal, tapi dia nggak berani bilang gitu. Hanya karena dia membatasi dirinya. Lagi-lagi dia ragu-ragu kan. Kenapa dia ragu-ragu? Karena dia ngerasa dia nggak memiliki semua itu. Andai kalau dia tahu soal pelajaran kan, mana yang kamu nggak bisa? Guru itu menjelaskan mungkin kamu nggak ngerti. Coba kamu cari cara penyelesaian yang lain. Gimana bisa memecahkan persoalan matematika yang sulit ini? Ya kebetulan cewek itu pintar matematika kan. Kamu belajarlah lebih giat. Gimana biar matematika itu jadi segampang minum air gitu. Pecahin cara mengertinya gimana, cara membelahnya gimana, begini ya, ini dikalikan dengan ini, terus dibagi ini, terus bisa dapat ini, dari sini dapatnya. Saya seperti itu, dengan cara dia bisa still look smart, right? Dia bisa ngajar dia dong, terus bisa diskusi matematika dengan dia dong, bener nggak? Nah kalau kita percaya diri, kita tahu kayak, kalau aku belajarnya pakai caraku, aku pasti bisa. Nah kalau aku bisa pakai ini diskusi sama dia, bener nggak? Ini satu
tools yang kita punya kan. Nah balik lagi, lu masih tahu lu punya potensi nggak? Lu masih yakin dulu nggak lu punya potensi ini? Lu masih yakin nggak karena lu miliki potensi ini, lu bisa dapetin yang bagus? Lu memang berhak dapetin yang bagus, lu memang berhak dicintai kan? You deserve the best. Ngomongnya gampang. Tapi ketika giliran ke kita ya, enggak lah ya mungkin. Ya, kadang ya, kita ditawarin, aku mau buka usaha, kamu jadi manajer lah di restoranku. Wah, begitu kita lihat restorannya mewah banget ya, terus makanannya mahal-mahal gitu kan. Bisa jalan nggak ini? Kan gitu. Nanti saya di sini jadi stuck nggak? Dan sebagainya. Kalau misalnya kita percaya diri, iya ya, saya punya banyak ide brilian yang kreatif gitu. Itu bisa saya coba di semua bidang ini. Ya, ini ada buktinya di mana ini orang dulunya dia tidak pernah bekerja di bidang fashion. Dia sangat benci fashion. Jadi dia tidak pernah bergerak di bidang ini. Temennya minta tolong. Nah karena dia ngomong ke diri dia sendiri, we can do this. Meskipun kita nggak kenal kain, kita nggak kenal penjahit, kita nggak tahu gimana gambar pola dan sebagainya, tapi kita bisa belajar kan. Saya gampang menyerap sesuatu, saya sensitif terhadap vibrasi energi. Jadi misalnya warna ini dengan ini cocok enggak, itu dilihat dari energi dari bahan itu sendiri. Saya sensitif dengan hal-hal itu. Dia yakin. Nah, keyakinan dia itu membuahkan banyak ide kreatif yang tidak dimiliki teman yang ini, yang bisnis, yang terjun di dalam bisnis sendiri udah puluhan tahun, tapi dia tidak punya ide itu. Jadi dia kasih banyak ide brilian. Akhirnya dia ciptakan satu brand dan brand itu benar terkenal. Hanya dalam waktu 1 tahun. Ya jadi intinya itu Genie itu represent keyakinan gitu. Kalau kita yakin akan apa aja yang kita lakukan itu sebenarnya bisa berhasil. Ya kayak Aladinnya minta, aku mau rumah yang kayak gini gitu. Nah kalau Genie-nya works, oke, think katanya keluar kan gitu. Tapi kalau Genie-nya di situ, rumahnya kemahalan nggak ya, kegedean nggak ya, aku gimana ngasihnya gitu. Kalau Genie-nya ngomong kayak gitu, kapan Aladinnya dapat? Lama-lama Aladinnya pikir, ya terlalu gede buat aku, I don't deserve it. Aku yang kecil aja lah gitu jadinya kan. Jadi mereka saling bergantungan sebenarnya. Kayak aku tergantung sama kamu, ya. Genie tergantung sama Aladin, Aladin tergantung sama Genie. Kalau dia nggak ada keyakinan itu nggak terwujud. Kalau nggak ada dia yang minta juga nggak ada yang bisa diwujudkan juga gitu. Jadi saling gitu. Nah pentingnya itu ya kita harus tahu dulu potensi kita punya apa kan. Kalau nggak, dari mana kita bisa punya keyakinan? Nggak ada keyakinan, dari mana kita berani minta? Benar. Kayak tadi case teman aku kan, orangnya udah di situ tinggal ngomong nggak berani. Karena nggak pede kan? Iya karena nggak pede. Karena itu rasa tidak pede itu bisa menjauhkan Anda dari apa yang Anda inginkan. Percaya diri dan yakin. Oke. Sweeten your mind. Okay.